Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Eh, nah, Alhamdulillah sudah bergabung ya beberapa peserta nih, sudah ada beberapa ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Coba untuk kita ngaji bersama. Nah, kita sapa dulu ya teman-teman semua. Jadi setelah menjawab salam dimatikan lagi itunya, apa namanya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, mudah-mudahan teman-teman semua, Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, senantiasa dalam hidayahnya, inayah, dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Dan insya Allah pagi hari ini, mohon maaf ya. Pertama, Ana mau minta maaf kepada teman-teman semua. Ada perubahan jadwal. Perubahan jadwal yang rencananya di planningkan jam 9. Tapi karena di jam tersebut, kemungkinan nanti insya Allah ada janji dengan orang. Jadi, Ana majukan ke jam 7. Alhamdulillah, di jam 7 ini kita semua yang sudah tergabung dengan kemudahan, keluangan waktu. Ya, terutama anak sendiri yang alhamdulillah di jam ini dimudahkan dengan keluangan waktu oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian teman-teman semua, mungkin manzumah yang akan kita kaji ini bisa jadi butuh untuk kepada dua pertemuan. Kemungkinan dua pertemuan. Kalau memang nggak cukup dua, bisa jadi tiga. Jadi mungkin nggak selesai di pertemuan hari ini. Ya bisa jadi ada pertemuan berikutnya, cuma nanti jadwalnya menyusul. Menyusul. Teman-teman semua, Nadam ini adalah berbicara tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau apa yang menjadi dasar daripada keyakinan seorang Muslim ketika dia mengaku sebagai seorang Muslim. Apa yang menjadi keyakinan bagi orang yang beriman ketika dia mengaku sebagai orang yang beriman. Dan inilah di antara yang menjadi dasar-dasar akidah seorang hamba Allah Azza wa Jalla yang dia mengaku sebagai seorang Muslim atau seorang mukmin. Yang global pembahasannya adalah tentang rukun iman. Ya. Ya, kalau kita semuanya insya Allah sudah, karena yakin ya, sudah hafal semua rukun iman dari sejak kecil ya. Kayak di film Nusa Rara itu kan ada tuh tentang rukun iman gitu kan ya. Itu 6 rukun ya, 6 rukun. Cuma masalahnya rukun iman ini bukan sekedar hafalan, bukan sekedar hafalan. Orang boleh dia hafal rukun iman yang 6.
Orang boleh tahu siapa itu Tuhannya, siapa yang menciptakan dia. Tetapi kalau di dalam hatinya ada bentuk pengingkaran, bentuk keraguan, bentuk kebencian terhadap rukun-rukun tersebut, maka hafalan yang dimiliki tentang rukun iman itu tidak menjamin keimanannya. Orang kafir Quraisy yang diperangi oleh Nabi SAW, ya, orang kafir Quraisy, kalau ditanya kepada mereka siapa Tuhannya, mereka bisa menjawab Allah. Siapa yang kasih mereka makan, mereka juga bisa menjawab Allah. Siapa yang mengatur alam semesta, mereka bisa menjawab Allah. Bahkan Abu Jahal yang dia adalah salah satu dari apa istilahnya kalau orang musuh Islam, berarti gembongnya orang-orang kufar Quraisy, dalam kisah perang Badar, ya berperang melawan kaum muslimin, melawan barisan kaum muslimin yang dipimpin oleh langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal saja yang diperang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia menjadi pemimpin kufar Quraisy ketika itu, dia juga berdoa kepada Tuhan dan kepada Allah berdoanya, bukan kepada berhalanya ketika itu, ya, bukan kepada berhalanya. Maknanya apa yang mereka yakini, orang-orang apa yang diyakini oleh orang-orang kufar Quraisy akan keberadaan Tuhan, akan adanya Allah, akan keyakinannya mereka bahwasanya diciptakan, diberi makan, dihidupkan, dimatikan oleh Allah. Itu tidak cukup menjadikan mereka sebagai orang yang beriman. Tidak cukup menjadikan mereka sebagai orang yang Islam. Kalau ternyata ada bagian-bagian daripada keyakinan atau akidah yang di situ rusak. Dan kita semua tahu bahwasannya rusaknya mereka, dianggapnya kufurnya mereka, musyriknya mereka adalah mereka jatuh dalam kekufuran dalam masalah tauhid uluhiyah. Mereka percaya ada Allah, tapi mereka juga beribadah kepada berhala. Mereka percaya ada Allah, tetapi mereka meyakini malaikat sebagai putri-putrinya Allah. Mereka percaya ada Allah, tetapi mereka mengingkari nama Allah Ar-Rahman, sebagaimana dalam kisah perjanjian Hudaybiyah kalau nggak salah ya. Yang di situ ada dibikin surat, kemudian ditulis dalam surat tersebut, Bismillahirrahmanirrahim, lafaz Ar-Rahman dihapus sama mereka, Ar-Rahmanirrahim. Apa ini Ar-Rahman kata mereka? Nah, ini bentuk kekufuran. Bentuk kekufuran. Ya, seperti itu. Walaupun mereka yakin percaya ada Allah, sebagaimana di hari ini teman-teman semua, orang kafir, ya, orang-orang kafir ya di luar Islam sana, kalau ditanya kepada mereka siapa Tuhannya orang-orang Islam, mereka tahu Allah. Siapa nabinya mereka? Mereka juga tahu, bisa menjawab Nabi Muhammad SAW. Kitab mereka apa? Al-Quran. Itu kan hafalan kan dia? Itu hafalan. Ya. Tetapi hafalannya, pengetahuannya, ya, apa yang dia ketahui tentang apa yang ada di dalam Islam tidak menjadikan mereka sebagai seorang muslim. Nah ini, ya. Bahkan di alam barzakh nanti, di alam barzakh, di alam kubur, ketika orang-orang kafir, ya, dimatikan oleh Allah dan masuk ke alam barzakh, alam setelah kehidupan dunia, alam kematian atau gerbang menuju alam akhirat, ya, mereka ketika ditanya siapa Tuhanmu, ya, apa agamamu, siapa orang lelaki yang diutus kepadamu untuk menyampaikan risalah, mereka tidak bisa menjawabnya. Orang kafir, orang munafik, ya, Allah buat mereka, Allah jadikan mereka sama sekali tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Fitnatul kubur, mereka tidak lolos. Ya. Sebabnya kenapa? Karena mereka tidak meyakini itu, dan keyakinan itu ada di hati. Ya.
Mereka tidak meyakininya, mereka tidak mengimaninya. Walaupun mereka hafal semasa di dunia, orang-orang munafik yang hidup bersama Nabi SAW dan para sahabat, mereka juga tahu Tuhan orang-orang Islam. Mereka juga tahu kitab yang dibaca oleh orang-orang Islam. Mereka tahu siapa nabinya, bahkan orang-orang munafik melihat langsung kehidupan Nabi SAW. Ya, tapi mereka membencinya. Mereka benci terhadap Nabi SAW, mereka membenci Islam, mereka membenci syariat Nabi SAW. Ya, maka ini harus hati-hati ya. Harus kita mawas diri. Barangkali di dalam hati kita ini ada sifat kemunafikan. Barangkali di dalam hati kita ini ada kebencian terhadap syariat walaupun itu secuil. Ya, maka bagaimana seorang muslim terus untuk belajar, terus untuk dia mengupgrade keilmuannya, terus untuk dia menata hatinya sambil terus dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar ditetapkan di atas keimanan. Nah, teman-teman semua, Manzumatut Tauhid wal Iman ini merupakan eh, sebuah nazam. Jadi nazam itu di antara jenis matan, ya, di antara jenis matan yang dipelajari oleh para penuntut ilmu. Ini tertulis dan biasanya sudah terharokati. Kenapa memang diharokati? Karena untuk memudahkan para pelajar. Karena tujuannya bukan belajar bahasa Arab itu sendiri, tetapi untuk mengkaji isinya. Untuk kemudian nanti dipelajari, dikaji, disyarah, dan seterusnya. Nah, ini di antara salah satu jenis matan adalah berupa nazam. Di antara jenis matan yang lain adalah berupa nathar, ya, berupa nathar. Jadi dua istilah yang berbeda untuk sesuatu yang berbeda. Kalau nazam biasanya bentuknya seperti ini. Ya, di layar teman-teman ya sudah kelihatan ya. Ini bentuknya berupa bait-bait syair. Berupa bait-bait syair, ya. Kalau nathar itu contohnya seperti misalkan mungkin teman-teman semua itu banyak dari teman-teman semua yang sudah belajar jurumiyah, apa namanya, matan al-ajurumiyah, ya, matan yang berbicara tentang ilmu nahwu secara mendasar, ya, dari yang paling dasar. Nah itu jurumiyah itu bentuknya nathar, ya, itu bentuknya nathar. Adapun yang temannya jurumiyah, ya isinya juga sama, ya, al-imriti, ya, itu bentuknya nadom, bentuknya bait-bait syair. Ini yang ada di hadapan kita ini juga berupa nadom dan ini berbicara bukan masalah nahwu, ya, berbicara tentang tadi masalah akidah seorang muslim. Sebetulnya ada juga di kalangan para penuntut ilmu nazam yang lain yang berbicara masalah akidah. Di antaranya adalah nazam aqidatul awam, nazam aqidatul awam, ya, yang biasanya dipelajari di kalangan eh, apa namanya, sebagian kaum muslimin di negeri kita, ya, dan mungkin juga di luar sana juga ada namanya nazam aqidatul awam, ya. Ya, walaupun di dalam nazam aqidatul awam, ya, beberapa hal mungkin apa namanya di situ butuh untuk dijelaskan lebih dalam, ya, supaya eh, orang yang mengkajinya, para pelajar yang mengkajinya itu bisa memahami dengan baik. Karena bagaimanapun itu adalah tulisan di antara tulisan para ulama, ya, dan dalam mempelajarinya tentu butuh penjelasan juga dari seorang guru. Ya, tidak bisa kita mengkaji secara mandiri. Sebagaimana Nadham Imriti saja, Nadham Imriti yang berbicara tentang nahwu juga tidak bisa kita pelajari sendiri, melainkan dengan seorang guru yang paling tidak dari belajar dari guru dia akan bisa mengetahui maksud daripada setiap kata yang tertuang di dalam Nadham tersebut. Nah, Nadham Manzumatut Tauhid wal Iman, teman-teman semua, itu terbagi kepada tiga bagian. Tiga bagiannya. Secara global ya, secara global. Bagian pertama, dari bait satu, ini angka baitnya di tengah ya. Angka baitnya yang ada di tengah. Dari bait satu sampai bait tiga, ini mukadimah. Mukadimah.
Kemudian nanti dari bait 4 sampai bait ke, coba kita tarik ke bawah, bait ke-30 ini pembahasan inti. Baru nanti bait terakhir ini adalah doa yang diselipkan oleh atau yang diakhiri dengan doa dari An-Nazim, memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk ketetapan hati kita untuk senantiasa di atas keimanan. Nah ini, tiga bagian secara global. Nah, untuk yang pembahasan, ini kalau teman-teman ada yang sudah ngeprint out ya, ngeprint lembaran ini bisa buat coret-coret, bisa buat menerjemah, bisa buat kasih tanda dan seterusnya. Kemudian untuk yang pembahasan, ini terbagi kepada beberapa bagian. Yang 4 sama 5 ini informasi rukun iman yang 6. Ya, rukun iman ada 6. Kemudian di bagian bait 6 sampai bait sebentar. Nah, bait ke 9 ya. Bait 6 sampai bait ke-9 ini tentang keimanan kepada Tuhan, ya, kepada Allah Azza wa Jalla. Ini perlu kita tahu dulu teman-teman ya, supaya nanti apa namanya? Tahu alurnya, supaya teman-teman semua tahu alurnya, alur pembahasan biar enggak apa namanya kayak ditumpahkan semua enggak, tapi ini ada bagian-bagiannya ya. Ini bagian 1 sampai 3 mukadimah, mukadimah itu pembukaan dan di faedah di mukadimah Masya Allah juga banyak nanti. Kemudian bagian 4 sampai 5 itu rukun iman yang 6, bagian 6 sampai 9 itu apa namanya? Berbicara tentang keimanan kepada Tuhan. Ya, apa saja yang masuk dalam keimanan kepada Tuhan. Kemudian bagian ke 10 sampai bagian ke sebentar. Bagian ke-12 ya, 10 11 12 itu keimanan kepada kok hilang. Hilang gitu. Nah, keimanan kepada malaikat ya. Kemudian bagian ke-13 sampai paling bawah 17 di halaman pertama ya ini. Ini agak panjang baitnya, agak panjang apa agak banyak jumlah baitnya. Intinya nah ini. Ini berbicara tentang keimanan kepada kitab ya, kitab-kitab Allah. Kemudian bagian ke-18 sampai ke 20 ulang lagi. Ini berbicara tentang keimanan kepada Rasul, para Rasul. Kemudian bagian ke-21 sampai ke 24 keimanan tentang hari akhirat dan apa yang menjadi rangkaian daripada perjalanan akhirat. Kemudian bagian ke-25 keimanan kepada takdir, satu bait ya. Kemudian bagian ke 26 sampai bagian ke 30 ya. Ini berbicara tentang akidah secara umum yang ada di dalam apa namanya? Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Keyakinan yang itu menjadi di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait masalah apa namanya mencintai Ahlul Bait dan para sahabat, kemudian ketaatan kepada pemimpin, kemudian apa namanya? Masdar sumber hukum Islam, kemudian tentang bertambah dan berkurangnya keimanan. Karena nanti ada di sana kelompok-kelompok yang memang keliru dalam masalah ini, ya. Ada kelompok yang meyakini iman itu nggak berkurang bertambah. Ada kelompok yang meyakini ya para sahabat ini sebagai seperti yang mencela sahabat dan seterusnya. Kemudian juga terkait misalkan bagaimana keyakinan terhadap para pelaku dosa besar, ya. Karena sebagian orang, sebagian kelompok meyakini pelaku dosa besar itu kafir, ya. Nah, ini kan bahaya. Dan di dalam Ahlussunnah wal Jamaah keyakinan bukan seperti itu. Keyakinannya bukan seperti itu. Nah, kemudian teman-teman semua, sebelum kita mulai masuk kepada pembahasan, kita mencoba untuk
membaca nazamnya terlebih dahulu, dan ini di antara contoh cara baca nazam dengan, anak nggak tahu sebutnya irama, nggak tahu sebutnya apa. Mungkin teman-teman lebih paham. Dan sebetulnya banyak irama yang bisa dipakai, tapi Anda bocorkan satu aja. Nanti teman-teman bisa mengikuti, cuma nggak usah dinyalakan mic-nya biar nggak saut-sautan ya. Bisa mengikuti atau nanti suatu waktu bisa membaca sendiri. Karena di antara wasilah yang memudahkan para pelajar, terutama santri ya, kalangan santri, mereka kalau hafalan nazom itu pakai pakai apa, Mbak? Nggak tahu nada atau irama gitu lah, jadi pakai pakai seperti itu. Ya. Dan itu tidak masalah, tidak masalah, tidak mengapa. Nah, qala an-nadhim hafizahullahu taala, Ahmadu man yufradu bitauhidi subhanahu jalla anin nadidi musalliyan ala nabiyyina alladhi qaddama tauhidal ilahi thumma di mandumatut tauhidi wal imani yashulu hifdhuha ala sibyani imanuna bisittati arkani yubna fakun biha ala istiqani. Itu yang bisitah. Kalau teman-teman mau kasih coret-coret ya, itu tanwinnya bisa dihapus jadi kasroh saja, bisitati arkan. Ya. Teman-teman bisa menyimak sambil melihat harokatnya ya teman-teman ya. Apa namanya, membaca ya, membaca. Billahi wal malaikil kutbir rusul wal yaumil akhiri wa bil aqdari kul wallahu rabbun malikun wa khaliqun wa amirun kaunan wa syara'an raziqun. هذا ولا إله إلا الله معبودنا بالحق لا سواه ومن لغيره العبادة صرف عمله يحبط والشرك اقترف. Mungkin teman-teman di apa namanya, cara baca seperti itu akan menemukan harokat-harokat yang nggak pas. Maksudnya panjang pendeknya, dalam hal panjang pendek. Yang pendek jadi panjang, panjang jadi pendek, dan itu tidak masalah. Karena dororotus syair, ya, dororotus syair. Karena dororotus syair itu biasanya ada polanya. Dalam syair itu ada polanya. Pola panjang pendek dan pola wazannya. Nah, asma'uhu husna sifatuhu ula fala tumathilan wala tu'attila. Tummal malaiku ibadun kurrimu bima atafi dzikrihim nusallimu. Di bait 11, tolong perhatikan. Minis minau adadi nau sifati au amalin fi dzikri wal ayati faminhumu Jibrilu Mikailu wa Malikun wa Sahha Israfilu wa kutubullahi allati qad anzala ala nabiyina alladhina arsala nu'minu ijmalan bima qad ujmila minha kama nu'ainul mufassala صحف إبراهيم والتوراة زبور الإنجيل واردات وختمت بالمحكم القرآن هدى كلام ربنا الرحمن. Nah, jadi 44 ya, 44. Kemudian masuk 17. Takaffalallahu ala bihifdihi imanuna bihukmihi wa lafzihi
ورسول الله مصدقون في كل ما به يخبرون وفي الكتاب منهم 20 و5 بالاسم منكرون ختمهم محمد من أرسل للناس كلهم من الله على في اليوم الآخر يقينا نؤمن فيه يجزى كافر ومؤمن وبنعيم القبر والعذاب والبعث بعد الموت والحساب وما لساعات من الأشراط وبالشفاعة وبالصراط والحوض والنار وبالجنان والنظر المؤمن للرحمن. Nah, masuk ke bait 25. Wabil qada khairan wa syarran qaddara alimahu katabahu sya'abara wa nahnu ma'hadha naral jama'ah haqqan fala tanzi' yadan min ta'ah kada nuhibbul ala was-sahabah hum khairu dhil ummati la gharabah walil kitabis sunnatil ijma'i muttabi'una duna mabtida'i imanuna aqdun wa qawlun wa amal bitta'ati izdada wa bil isyani qal wala nukaffiru ulil islami bimasi wal kufri minal athami ya rabbi thabbitna alal imani salli ala nabiyyi kulla ani ya rabbi thabbitna alal imani salli ala nabiyyi kulla ani. Nah, ini diantara irama atau nada yang bisa digunakan untuk menghafal nadom ini, ya, menghafal nadom ini. Dan banyak dari kalangan teman-teman kita, para pengajar di pesantren-pesantren, mereka pakai irama yang beragam, ya, yang sesuai dengan apa yang mereka mau. Nah, ini penulisnya ditulis di bawah, ya, namanya Syekh Amir Bahjat. Anda lupa nama panjangnya. Dan kalau nggak salah beliau masih hidup di negeri Arab sana. Syekh Amir Bahjat, ya. Syekh Amir Bahjat. Nah, dia salah satu ulama muda yang berasal dari Arab Saudi, dikenal dengan melalui karya-karya beliau berupa manzumah. Ada yang bidang akidah, bidang tauhid, bidang fikih dan seterusnya. Nah, informasi lebih detailnya teman-teman bisa bisa cari di internet, banyak, masya Allah. Di ChatGPT juga ada. Ya. Kelahiran tahun 85 Masehi. Kemudian melanjutkan pernah menempuh studi di Ummul Qura, jurusan syariah dan seterusnya. Karya nadamnya diantaranya Madhumah Tauhidul Iman, kemudian Madhumah Fiqhiyah, Madhumah Al-Adab, dan banyak yang lainnya. Hafizahullah Ta'ala. Nah, teman-teman semua, An-Nadhim mengatakan di bait yang pertama, Ahmadu, aku memuji, ya, Ahmadu, Hamd, ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Aku memuji man, ya, man ini. Jadi kalau di dalam ilmu nahwu itu dia masuk di dalam kelompok isim mausul. Isim mausul. Jadi isim mausul itu nggak cuma alladzi, ya. Ada di sana man, kemudian ma, dan yang lainnya. Kemudian man itu sendiri nggak selamanya jadi isim istifham. Ada kalanya dia man merupakan isim syarat, man juga isim mausul, man juga isim
Apa tadi? Isim istifham, ya, seperti itu. Nah, ahmaduman, aku memuji yang, maksudnya dia yang yufrodu. Yufrodu ini ditunggalkan, diesakan, ya, ifrad. Maka dikatakan isim mufrad, isim yang menunjukkan satu, kitabun, satu buku, ya. Aku memuji dia yang diesakan bitauhidi, ya, diesakan dengan tauhid. Subhanahu, maha suci dia, subhanahu. Jalla, yang maha mulia, atau maha tinggi, maha mulia, anin nadid. Maksudnya maha suci dia dari segala bentuk tandingan, ya. Maha suci dia maha suci dia dari segala bentuk tandingan. Ya. Maknanya Allah tidak punya tandingan, tidak punya sekutu, tidak punya apa namanya ya? Ya tandingan, ya, tidak punya tandingan. Dan ketika dikatakan Allah tidak punya tandingan, maka tidak ada suatu apapun di alam semesta ini, ya, yang semisal, yang serupa, yang sama, yang sepadan, setara dengan Dia, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka Allah katakan di dalam akhir surah Al-Ikhlas, walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu atau satu atau seorang pun, ya, atau siapapun yang setara dengan Dia dalam hal apapun, dalam hal apapun. Tidak ada yang sebanding dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang setara, sekufu, ya, sepadan dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka maksudnya Allah dari segala bentuk kekurangan. Karena kalau Allah punya tandingan, berarti itu kekurangan bagi Allah. Ya. Tetapi kenyataannya bukan demikian. Allah maha sempurna, dan di antara kesempurnaan Allah Azza wa Jalla, ya, berarti lawan daripada kekurangan sempurna kan, ya. Di antara bentuk kesempurnaannya, dia tidak memiliki tandingan dalam hal apapun. Di sater bagian pertama tadi, sater itu apa istilahnya kalau bahasa kita, ya? Kalau di kan kalau di puisi atau puisi itu kan ada bagian yang pertama sama bagian kedua dalam satu bait, ya. Nah, sater tuh bahasa kita anak nggak tahu apa namanya. Pokoknya itulah, bagian satu kan ada dua bagian dalam satu bait. Nah, itu ada bagian sater awal, sater sani. Nah, di sater pertama tadi Anandi mengatakan Ahmadu man yufradu bit tauhid. Kata tauhid, ya, yang ada di bait satu, makna umumnya adalah mengesahkan Allah dalam segala hal yang menjadi kekhususan bagi Allah. Ya. Mengesahkan Allah, ini ya kata tauhid yang ada di satar awalnya, yang kita lingkari warna ungu, ya. Dia memiliki makna umum, yaitu apa? Mengesahkan Allah di dalam segala hal yang menjadi kekhususan bagi Allah. Ya. Dan apa yang menjadi kekhususan bagi Allah, ya, itu ada tiga. Ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan perbuatannya. Ya. Ya. Yang kedua berkaitan dengan perbuatan hamba. Yang ketiga berkaitan dengan nama dan sifatnya. Nah, ini tiga hal yang menjadi kekhususan bagi Allah Azza wa Jalla.
Ya nanti kita lihat insya Allah ya pembahasan berikutnya ketika berbicara tentang iman kepada Allah ya. Ada namanya di sana tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Mungkin pembagian tauhid yang tiga ini teman-teman semua mungkin ya itu tidak didapati di awal keislaman, awal-awal masa keislaman. Itu di zaman para sahabat. Pembagiannya loh, pembagiannya. Tapi esensinya ada, ya. Praktiknya diamalkan oleh para sahabat. Mereka mengaplikasikan tiga tauhid tersebut. Ya. Dan tujuan dibuat seperti ini, tauhid terbagi tiga, dan sebagian ulama mengatakan tauhid itu dua, ya tauhid ma'rifah sama tauhid ibadah, yaitu hanya untuk memudahkan para penuntut ilmu atau kaum muslimin dalam mengkaji masalah tauhid. Ya, itu sebagaimana kita juga belajar masalah ilmu nahwu, ilmu alat. Kalau kita lihat kepada generasi para sahabat, ya mereka juga nggak tahu fa'il, naik fa'il apa itu, mubtada khobar ya. Ya. Tapi mereka bisa bahasa Arab, mereka juga tepat membaca i'rab Al-Quran juga pas, sesuai i'rabnya segala macamnya. Walaupun mereka nggak bisa meng-i'rab, ya seperti itu. Mungkin kita pintar i'rab, tapi para sahabat nggak bisa. Tapi mereka lebih mulia dari kita, membaca Al-Qurannya jauh lebih fasih daripada kita. Nah itu maksudnya seperti itu. Karena sebagian orang itu, ya dengan kejahilannya, ya gitulah ya. An-nasu a'dau ma jahilu. Manusia itu akan senantiasa menjadi musuh bagi sesuatu yang dia tidak ketahui. Apa aja masalah banyak hal. Sebagai masalah-masalah pembagian tauhid ini, ya. Ketika mereka tidak tahu maksud dari pembagian tauhid itu apa, oh tauhid ada tiga, oh kayak ini dong, kayak trinitas segala macamnya. Bukan seperti itu konsepnya. Bukan seperti itu konsep. Ini hanya di antara wasilah yang ditempuh oleh para ulama untuk memudahkan kaum muslimin dalam mempelajari akidah tauhid. Nah, tiga hal yang menjadi kekhususan bagi Tuhan tadi, pertama berkaitan dengan perbuatannya, ya, dengan perbuatannya. Seperti mencipta, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkan ke barat, menurunkan hujan. Intinya banyak perbuatan di alam semesta ini Allah lakukan terhadap alam semesta ini yang dia ciptakan. Nah, di dalam masalah ini teman-teman semua, seorang yang beriman yang mengaku hamba Allah Azza wa Jalla, dia harus yakin seyakin-yakinnya Allah esa dalam perbuatannya. Allah sendirian dalam perbuatannya. Ya, semuanya Allah yang atur. Ya, semuanya Allah yang atur. Sehingga jangan sampai seorang dia muslim, ya, akhirnya muslim, sholat segala macam, tetapi di dalam hatinya ada keyakinan bahwa di sana ada zat lain selain Allah Azza wa Jalla yang ikut andil di dalam pengaturan alam semesta ini. Ya, entah mereka meyakini wah di sana nanti ada namanya dewa kegelapan, dewa terang benderang, ya. Maksudnya gitulah ya. Dia yakini di sana ada namanya apalah gitu ya. Zat-zat lain yang di situ ikut andil dalam mengatur alam semesta. Ya. Ini nggak boleh, berarti rusak tauhid rububiyah. Ya. Sebagaimana apa namanya dulu ceritanya ya dulu itu apa sih namanya tuh gerhana gerhana kan ya gerhana bulan terutama karena gerhana bulan terjadi di malam hari kan ya. Nah, di antara keyakinan yang mereka yakini ini gerhana bulan terjadi kalau yang disampaikan di dalam hadis kan dulu Nabi SAW membantah keyakinan kalau gerhana bulan terjadi karena kematian atau meninggal seseorang. Tapi di antara yang tersebar di tanah kita, di tanah air kita, keyakinan ada namanya, anak kurang paham ya. Mereka menyebutnya buto ijo. Ya. Buto ijo, apa namanya? Anak juga kurang paham apa itu. Mereka meyakini kalau terjadi gerhana, berarti bulannya sedang dimakan oleh kata mereka buto ijo. Anak juga kurang paham. Terus nanti dikaitkan dengan hal lain, nanti sampai di antara yang menjadi keyakinan mereka, kalau lagi gerhana bulan, itu orang yang sedang hamil, hamil besar, hamil tua, disuruh masuk kolong ranjang. Nah, ini kan jadi error ya.
Hadahumullah ya, masih memiliki keyakinan seperti itu. Kita aja yang perutnya mungkin apa namanya, ya bukan orang hamil aja ya, suruh masuk kolong juga sulit. Ini ibu lagi seorang perempuan hamil tua disuruh masuk kolong ketika ada gerhana. Nah, nah, jadi sebagai seorang muslim yang dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dia harus yakin seyakin-yakinnya Allah Esa dalam perbuatannya. Tidak ada zat lain yang memiliki andil dalam pengaturan alam semesta, kepemilikan alam semesta, penciptaan alam semesta, dan seterusnya. Allah yang atur. Allah yang atur. Makanya teman-teman semua, di antara masalah yang menjadi keyakinan penting seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla adalah dia yakin seyakin-yakinnya Allah yang memberikan rizki kepada hamba. Yang pada hari ini teman-teman semua, banyak manusia ya, banyak manusia yang di dalam hatinya menggantungkan hidupnya, nasib hidupnya kepada makhluk. Siapapun itu. Kepada bos di tempat dia bekerja, kepada usaha yang dia lakukan, kepada ini dan itu, kepada ide-idenya, kepada apa yang menjadi kepiawaiannya dalam melakukan suatu hal, ya, ide-ide brilian untuk bisnis segala macam, ya. Ini bergantung kepada makhluk, tidak boleh, tidak boleh. Ya, walaupun dalam masalah ini teman-teman semua ada tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatannya sampai kufur syirik akbar, ada tingkatannya yang di bawah itu syirik asgor, ada juga yang masih tidak mengapa, yang masih ditoleransi. Maka seorang perlu mempelajari ini. Maka belajar tauhid itu masya Allah harusnya nggak ada habisnya sampai meninggal ya belajar tauhid. Ya. Karena ini menjadi prinsip seorang hamba. Ya. Orang kalau sudah yakin Allah itu Ar-Razzaq, nah apa namanya nasib hidup nasib yang dia alami dalam kehidupannya bagaimanapun dia akan tenang. Dia akan tenang. Dia diuji dalam masalah ekonomi. Dia diuji dalam masalah apa namanya keluarganya. Dia diuji dalam masalah di tempat kerjanya berkaitan dengan hubungan dia dengan manusia seluruhnya, masalah sosial dia. Dia diuji dalam ini dan itu. Ya. Kalau dia punya iman kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan tenang. Dia akan kembali kepada Allah. Dia serahkan urusannya seluruhnya kepada Allah. Ya, seperti itu. Kemudian hal yang kedua yang tadi menjadi kekhususan bagi Allah adalah keimanan apa? Berkaitan dengan perbuatan hamba. Berkaitan dengan perbuatan hamba. Maksudnya bahwa seluruh perbuatan hamba ya yang itu kategorinya ibadah itu hanya boleh dipersembahkan untuk Allah Azza wa Jalla. Ya, dan di antara ibadah yang paling agung adalah berdoa. Ya, doa ini adalah mukul ibadah, bahkan puncaknya ibadah. Ya, adalah berdoa. Ya. Karena nanti banyak ibadah itu sebetulnya hakikatnya adalah doa. Ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah haji, itu isinya doa semua sebetulnya. Ya, doa semua. Nah, berdoa ini ya yang merupakan ibadah yang ini dilakukan oleh hamba ya kan kalau Allah nggak berdoa kan ya Allah tempat berdoa tempat diminta tapi kalau hamba mereka yang dicipta oleh Tuhan mereka yang diberi makan oleh Tuhan mereka berdoa kepada Tuhan seyogyanya mereka berdoa kepada Allah ya dan itu menjadi kewajiban hamba memalingkan mempersembahkan seluruh ibadahnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla ya. Sehingga kalau ada seorang hamba dia memalingkan ibadahnya kepada selain Allah, ya, maka dia ya, tidak waras berarti ya. Tidak apa namanya? Tidak menuhankan Allah yang telah menciptakannya. Ya. Logika sederhananya, bila mana ada suami, seorang suami memberikan apa yang menjadi kebutuhan istrinya, ya, dengan totalitas. Ya. Dia memberikan segala hal yang dia mampu kepada istrinya. Ya. Apa yang diminta oleh istrinya dia berikan, dilayani segala macam, ya.
Kemudian di dalam perjalanan hidupnya ternyata istri tersebut apa namanya tidak taat kepada suami, atau misalkan dia ternyata malah apa namanya taat kepada laki-laki yang lain. Dalam hal ini taat dalam tanda kutip ya. Nah, ketika seorang suami sudah memberikan apa yang dibutuhkan oleh seorang istri, apa yang dia inginkan, kemudian ternyata kalau istri tersebut melakukan sebaliknya, maka logika sederhananya adalah bentuk kedurhakaan seorang istri kepada suaminya. Maka bagaimana lagi dengan seorang hamba yang dia yakin Tuhannya yang menciptakan dia, Tuhannya yang memberikan penglihatan kepada dia, Tuhannya yang memberikan pendengaran kepada dia, memberikan kehidupan ya untuk dia, memberikan rezeki dan seterusnya. Kok ternyata hamba tersebut ternyata menghamba berdoa kepada selain Tuhan. Apakah kepada malaikat, apakah kepada bintang-bintang, apakah kepada segala makhluk yang ada di langit seluruhnya, atau dia berdoa kepada mayat-mayat di kuburan. Ya. Ya, kita tidak mengeneralisir semua orang yang zuwarul kubur, enggak. Memang penziarah kubur itu banyak motifnya, ya, banyak tingkatannya. Ya, enggak semuanya minta ke mayat, enggak. Ya. Jadi jangan salah pahami. Orang yang berziarah kubur enggak semuanya seperti itu. Yang niatnya baik juga banyak, ya. Kemudian dia meminta kepada mayat, dia meminta kepada pohon, dia meminta kepada berhala, ya. Maka ini bentuk kedurhakaan dia kepada Tuhan. Dan ini adalah perbuatan kufur yang Allah sangat marah terhadap perbuatan tersebut. Ya, ini logika sederhana. Adapun kekhususan bagi Allah yang ketiga, yaitu teman-teman semua, adalah berkaitan dengan nama dan sifatnya. Berkaitan dengan nama dan sifatnya. Maka seorang hamba harus yakin bahwasanya Allah memiliki nama dan sifat-sifat yang dia esa di dalam nama dan sifatnya. Contoh sederhana, Allah memiliki nama Ar-Rahim. Dan di dalam nama Ar-Rahim terkandung makna-makna yang sempurna berkaitan dengan kasih sayang, rahmah, dan seterusnya. Ya. Kemudian di sana ada makhluk manusia diberi nama Pak Rahim misalnya. Maka bagaimanapun ketika ada kesamaan nama, itu hanya sekedar sama tetapi beda di dalam kandungan dan sifatnya. Sehingga Allah tetap esa di dalam nama dan sifat. Allah esa di dalam sifatnya, seperti misalkan Allah memiliki sifat ketinggian yang maknanya tidak ada yang lebih tinggi dari Allah Azza wa Jalla. Allah memiliki nama Al-Awwal, dialah yang maha awal, yang artinya tidak ada sesuatu pun sebelum dia, ya, dan seterusnya. Jadi Allah Maha Esa. Nah ini. Jadi aku memuji Allah yang dia diesakan dengan tauhid. Subhanahu, maha suci dia, yang dia maha mulia dari segala bentuk tandingan. Kemudian teman-teman semua ada faedah lain. Ada faedah lain. Di kata Ahmadu yang masih di satr awal ini. Di sana beliau mengatakan Ahmadu, aku memuji. Nah, teman-teman semua perlu tahu bahwasanya hukum memuji Allah itu wajib. Ya. Makanya banyak di dalam tulisan-tulisan para ulama dan di awal-awal khutbah, di awal-awal ceramah, mereka diawali dengan pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan Ana dulu ingat punya kawan. Ana punya kawan itu kalau dia apa muhadharah. Jadi kalau santri kan dulu namanya muhadharah ya latihan pidato, latihan ceramah. Dia Masya Allah, dia kalau muhadharah dikenal dengan mukaddimahnya yang unik. Singkat. Alhamdulillah, Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu aja dipakai. Masya Allah ya. Jadi ini bentuk di antara bentuk memuji Allah Azza wa Jalla dengan lisan ya. Ya, walaupun memuji Allah tuh ada rukunnya, ada dengan hati, dengan lisan, dengan anggota badan. Nah, memuji Allah itu hukumnya wajib teman-teman semua, hukumnya wajib. Dan kita memuji Allah itu karena dua hal. Ya.
Yang pertama adalah karena kesempurnaan nama dan sifatnya, ya. Sehingga dia layak dipuji. Dan memang demikian, Allah itu maha sempurna nama dan sifatnya. Nggak ada cacat, nggak ada kurang. Ya, nggak ada cacat, nggak ada kurang. Sebagaimana Allah memiliki nama Al-Hayyu. Allah memiliki nama Al-Hayyu. Ya Hayyu ya Qayyum. Ini kan ya? Allah memiliki nama Al-Hayyu yang maha hidup artinya. Nah, sifat yang terkandung di dalam nama Al-Hayyu itu betul-betul sempurna. Allah maha hidup, tetapi kehidupan Allah itu betul-betul apa ya? Sempurna dari kekurangan. Sempurna jauh dari kekurangan. Nggak ada kekurangannya. Mungkin kita juga hidup, teman-teman semua. Dan sekarang kita masih hidup. Diberikan kehidupan oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi kehidupan kita diawali dengan ketiadaan. Kehidupan kita dulunya nggak ada. Kemudian Allah kasih kehidupan ke kita. Dan nanti kehidupan kita juga berakhir. Ya. Nah, dan nanti ada kehidupan satu, kehidupan dua. Ada kematian satu, kematian dua. Kematian pertama di alam roh. Kehidupan pertama di alam dunia. Kemudian nanti kematian kedua di alam barzah, ya, kehidupan yang berikutnya di alam akhirat, ya, hari kebangkitan. Nah ini, kalau kehidupan manusia penuh dengan kekurangan, hidupnya pun manusia, masya Allah, hidupnya manusia itu betul-betul penuh dengan payah-payah, ya. Ada capeknya, ada sedihnya, ada senangnya, ada bahagianya, ada kecewanya, ada ini dan seterusnya. Itu kehidupan manusia. Tetapi kehidupan Allah tidak seperti itu. Ya, kehidupan Allah, hidupnya Allah, maha hidupnya Allah betul-betul sempurna. Allah maha hidup tanpa diawali dengan kematian, dan Allah maha hidup dan tidak akan mati. Hayyun la yamut. Ya. Maka kita wajib memuji dia, yang pertama karena kesempurnaan nama dan sifatnya. Sehingga dia layak dipuji. Dia sangat-sangat layak untuk dipuji. Ya. Mungkin teman-teman semua, di dalam masalah lafaz alhamdu, hamidah, yahmadu, nanti sama satu lagi madah yamdahu, ini akan ditemukan makna yang sangat berbeda. Dan alhamdulillah ini hanya untuk Tuhan, hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Bentuk pujian yang bentuknya model hamidah yahmadu hanya untuk Tuhan. Gak boleh untuk selainnya. Karena memang betul-betul dia maha sempurna. Dia layak untuk mendapatkan alhamdulillah tersebut. Ya. Kemudian hal kedua yang menjadikan kita wajib memuji Tuhan, ahmadullah, nahmadullah, kita wajib memuji Allah. Ya. Sebetulnya memuji ini juga bahasa kita ya. Walaupun makna lebih dalamnya dari kata hamidah yahmad itu ada. Ya. Memuji itu hanya diksi kita aja, diksi kita ya, diksi yang kita pilih. Ya. Maka masya Allah bahasa Arab ini dalam maknanya, beda sama bahasa kita. Ya. Bahasa kita ya gini-gini aja. Ya. Nah, yang kedua adalah karena anugerah yang dia berikan kepada kita. Ya, ini yang menjadi alasan kedua kita wajib memuji Allah Azza wa Jalla. Berbagai anugerah telah dia berikan kepada kita. Ya. Dan di antara anugerah yang paling agung adalah anugerah berupa iman dan Islam. Banyak manusia lahir. Banyak manusia dilahirkan di muka bumi ini tetapi tidak merasakan nikmatnya Islam dan iman. Banyak manusia lahir di muka bumi ini, mereka tidak merasakan indahnya berpedoman hidup dengan Al-Quran. Banyak manusia lahir di muka bumi ini, ternyata orang tuanya adalah orang-orang kafir, sehingga kehidupan mereka juga mengikuti kehidupan orang tuanya. Maka ketika seorang hamba diberikan anugerah, dan di antara anugerah yang paling agung adalah Islam dan iman, dia wajib memuji Allah Azza wa Jalla. Ya, sebagaimana pernah ada seorang, apa namanya, disebutkan bahwa seorang laki-laki, dia mau masuk rumah. Mau masuk rumah, tapi nggak jadi. Bukan nggak jadi, dia merenung dulu sebelum masuk rumah. Kemudian lama nggak masuk, dan istrinya tahu kalau suami itu udah ada di depan rumah. Ditanyakan kepada sang suaminya, kenapa nggak masuk-masuk? Kemudian dia merenung, dia berpikir, dia mungkin tafakur, dia berpikir, apa yang aku telah lakukan? Dia berpikir, aku ini sudah berbuat apa? Kok sampai Allah itu kasih aku nikmat iman dan Islam? Sementara ada orang-orang di luar sana yang dia menjadi seorang Yahudi. Ada orang yang menjadi seorang Nasara. Ada orang yang menjadi seorang Majusi. Dan agama-agama yang lain di luar Islam. Yang itu adalah, sebetulnya adalah apa? Musibah. Ya. Maka kebaikan apa yang aku lakukan, kata laki-laki tersebut?
Maka ini adalah bentuk di antara cara kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat Islam dan iman. Nanti kita lihat di sana banyak manusia tidak diberikan nikmat ini, ya, sehingga kita wajib untuk memuji Allah Azza wa Jalla. Nah, yang baik kedua, musalliyan ala nabiyyina alladhi, ya. Aku memuji Allah di bait pertama, kemudian di bait kedua aku bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Musalliyan ala nabiyyina untuk nabi kita alladhi yang, ya teman-teman, ya. Musalliyan bersalawat ala untuk nabiyina nabi kita yaitu Nabi SAW dan Muhammad SAW alladhi yang qaddama telah mendahulukan tauhid al-ilah, tauhidullah. Ya, di dalam dakwahnya Nabi SAW mengutamakan dakwah tauhid. Ya, walaupun dakwah lain juga penting, dakwah dalam masalah hal lain itu penting, tetapi esensi dakwah, ya, sebagaimana para nabi yang lain itu utamanya dalam masalah tauhidullah, mengesahkan Allah, ya, tauhidullah. Nah, sampai sini teman-teman semua itu selesai, apa namanya ya? Jadi ya setelah koma ini, setelah koma, jadi tauhid dan ilah kan koma kan ya. Nah, koma itu yang sumadi itu nanti nyambung sama yang bait ketiga. Nyambung sama bait ketiga, penjelasan penjelasan An-Nadim di kata sumadi itu nyambung sama bait ketiga, ya. Jadi menyampaikan selawatnya itu atau ungkapan berselawatnya itu berhenti di bagian koma, ya. Berhenti di bagian koma. Ya. Dengan bersolawat untuk Nabi kita yang dia mendahulukan tauhidullah. Ya. Salawat, ya. Allah katakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Itu ada beberapa makna. Ya. Kalau dari seorang hamba, ya, umat Nabi SAW, dia bersalawat untuk Nabi, itu maknanya hamba tersebut mendoakan Nabi. Itu yang pertama. Kalau salawat itu datang dari malaikat, kan tadi kan di ayat Allah katakan ya, innallaha wa malaikatahu. Yang pertama Allah, yang kedua malaikat. Yusalluna 'alan nabi. Mereka bersenantiasa salat kepada Nabi SAW. Kemudian Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi SAW. Sallu alaihi wasallimu taslima. Maka kalau yang pertama, kalau yang dari hamba, ya berarti kan hamba tadi diperintah untuk bersolawat kan ya, ya. Dan sholatnya masya Allah amalan yang agung, ya, solawat, ya, banyak-banyak solawat. Dari hamba, dari hamba, ya, dia seorang hamba, ketika dia bersolat kepada Nabi SAW, itu maknanya dia mendoakan Nabi SAW. Dan kalau dari malaikat, maka itu maknanya malaikat bersolat untuk Nabi, maknanya adalah dia malaikat ini memohonkan ampun untuk Nabi SAW, istighfar. Dan kalau dari Allah Azza wa Jalla untuk Nabi SAW adalah itu bentuk pujian Allah di hadapan para makhluknya. Seperti itu, ya. Jadi mana salawat tergantung siapa yang melakukannya, ya. Kalau dari hamba maka mereka mendoakan, kalau dari umat Nabi SAW maka mereka mendoakan Nabi, kalau dari malaikat maka mereka memohonkan ampun, kalau dari Allah Azza wa Jalla, ya. Dan Allah kan nggak mungkin apa namanya uh, berdoa, orang dia tempat berdoa, ya kan ya. Dia tempat berdoa bukan berdoa. Maka maksudnya Allah itu memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kata beliau summadi, summadi.
Tumma di. Oke, warna hijau teman-teman ya ini ya. Tumma di. Nah, ini teman-teman semua, ini adalah kalau di dalam bahasa Arab itu dia kelompok, dia bukan ini ya, bukan asmaul khamsah yang mungkin sebagian kita menyangka ini adalah asmaul khamsah yang itu teman-temannya abuka, akhuka, hamuka, fuka, ya, dan bukan itu, ya. Yang maknanya dia adalah sahib, memiliki, ya, pemilik, ya. Nah, di sini bukan itu. Di sini adalah kelompok isim isyarah. Kelompok isim isyarah. Ya, kelompok isim isyarah. Jadi, isim isyarah teman-teman, sebentar Anda bukakan ini ya, bukakan ke ini teman-teman. Ini namanya nahu tematik ya, nahu tematik. Ya, teman-teman mungkin banyak yang sudah belajar nahu tematik ya. Si di bait ke di bab ke nah ini di layar ini loh. Nah, ini biar makin jelas ya, biar makin jelas. Isim isyarah. Kok jadi isim isyarah Ustaz? Nah, seperti ini nih maksudnya. Nah, isim isyarah itu teman-teman ya. Teman-teman kan mungkin sering mendengar isim isyarah hadza, hadihi, dalika, tilka dan macam-macam lah, haula, kemudian huna dan yang lainnya. Nah, ini isim isyarah itu hakikatnya adalah yang kata-kata ini the, nah, untuk mudzakkar. Kemudian untuk muannats itu the. Nah, ini. Ada yang dhihi, ada dhi, ada tihi, ada ti, ada yang lainnya banyak, ada 10. Kalau nggak salah ingat ada 10. Ini ada catatan kakinya. Nah, ini. Ada sekitar 10 lafaz isim isyarah untuk mufrad muannats dan penyusun sebutkan seperlunya saja. Nah, ini. Dhihi, dhi, tihi, ti. Nah, ini di antara isim isyarah untuk muannats. Ya. Yang dalam penggunaannya teman-teman semua, biasanya itu dibantu dengan kata bantu yang lain. Contohnya ini. Nah, ini teman-teman. Kata bantu untuk kinerja isim isyarah. Itu butuh namanya, yang pertama hak tanbih. Di antaranya hak tanbih. Maka yang awalnya da menjadi hada. Zihi menjadi hadihi. Zi menjadi hadi. Ini ya teman-teman ya. Di layar kelihatan semua. Hadihi, hadi, hatihi, hati, dan yang lainnya. Nanti ada kalanya mereka butuh yang namanya, apa namanya? Apa, tak, apa. Kaful khitab seperti zaka, kemudian tika, dan seterusnya. Atau butuh juga kepada kaful khitab dan ditengahi dengan lamul buat, contohnya zalika, tilka dan yang lainnya. Nah, hakikatnya isim isyarah itu tadi yang sudah kita baca ya, za, dihi, zi, tihi, ti untuk mufrad mudzakkar muannats. Adapun musananya zani, zaini, tani, taini, ula dan huna. Nah, balik lagi ke sini. Nah, ini tummadi, kemudian ini. Nah, jadi mana kemudian inilah kata beliau bait ketiga Manzumatut Tauhid wal Iman. Nadom-nadom yang berbicara tentang tauhid dan iman. Dan beliau jadikan ini sebagai judul nadom. Ya teman-teman ya. Manzumatut Tauhid wal Iman. Nadom-nadom yang berbicara tentang permasalahan tauhid dan keimanan. Kemudian beliau mengatakan, ya, di satr kedua bait ketiga, yashulu. Yashulu. Yashulu itu dari kata sahula yashulu ya. Yashulu hifdhuha ala sibyan. Yashulu hifdhuha.
Hilang lagi. Yashulu hifduha. Ya. Hifd. Ini kan fil fa'il ya, yashulu hifduha. Yang mudah untuk menghafalnya. Yashulu mudah, hifd menghafal. Yang mudah untuk menghafalnya. Maksudnya menghafal nadam ini tuh mudah. Ya. Ala sibyan. Bagi anak-anak. Asbian maknanya sobi, dia adalah sobi ya, dari kata sobi maknanya anak kecil ya, anak kecil. Anak kecil. Hanya saja teman-teman semua, istilah sebian dan istilah yang lain seperti al-atfal yang biasanya dipakai untuk memberikan nama judul nadom, judul kitab, judul ini dan itu ya, yang dipakai oleh para ulama itu tidak kita artikan secara harfiah betulan anak kecil. Misalkan, ya, misalkan anak kecil saya yang usia 6 tahun, ya, atau mungkin ada seorang anak usia 3 tahun, ya. Bukan maksud seperti itu, nggak mesti seperti itu secara harfiah, tetapi itu mencakup kecil, ya, dalam usia maupun kecil di dalam pembelajaran. Sehingga makna sebian ini gampangannya lebih kita terjemahkan dengan istilah pemula, ya, pemula. Walhasil di sini lintas usia, ya, lintas usia. Makanya ada namanya di antara pelajaran apa namanya itu yang berbicara nadam, berbicara masalah tajwid, ilmu tajwid itu namanya tuhfatul atfal, ya, tuhfatul atfal. Nah, atfal di situ bukan berarti harus anak kecil yang mempelajarinya. Ya, orang tua juga boleh, ya. Apalagi ternyata ada orang tua yang baru belajar usia tua, ya Allah takdirkan dia baru dapat hidayah di usia senjanya, ya. Maka dia terhitung pemula, ya, terhitung pemula. Sehingga memaknai sebian, memaknai atfal, memaknai dan yang lainnya itu nggak mesti yang kecil usianya, tapi dalam hal ini adalah istilahnya pemula dalam tingkatan belajar, ya. Jadi sebianul ilm, sebianul ilm pemula dalam belajar, atfalul ilm, ya, atfalul ilm. Kemudian teman-teman semua, ya, ada faedah penting di dalam kata hifd. Hifd itu kan maknanya menghafal ya teman-teman ya, menghafal. Jadi gini teman-teman, terkadang, terkadang ada orang dia sudah menempuh perjalanan menuntut ilmu alias belajar. Dia sekolah SD 6 tahun. Dia sekolah SMP 3 tahun. Dan Masya Allah sekolahnya di pondok dari sejak cabang bayi. Dia mungkin lahir di pondok. Ya, Masya Allah. Ilmu. Sekolah SMA 3 tahun. Ya. Dan Masya Allah sekarang di hari-hari ini banyak sekolah-sekolah yang tidak harus SMP SMA. Pokoknya yang penting sekolah gitu aja lah. Banyak orang tua yang mulai beralih. Sebagian banyak lembaga yang juga mulai mengkonsep sekolah semau mereka, sesuai keinginan mereka. Kemudian ada lagi namanya kuliah 4 tahun. Kemudian apalagi? Kuliah S2 sekian tahun. Anda kurang paham kalau S2 berapa tahun. Karena Anda nggak pernah S2 ya. Kemudian nanti doktoral berapa tahun dan seterusnya. Dan ternyata di dalam perjalanan ilmu tadi, jenjang-jenjangnya itu ini orang menempuh satu jurusan yang sama. Dia hanya fokus di satu bidang atau jurusan itu aja. Misalkan dia menekuni masalah apa? Masalah apalah gitu lah. Masalah akidah atau masalah jurusan akidah. Ternyata sampai dia doktoral, dia jadi orang yang bingung. Dia jadi orang yang bingung yang nggak tahu apa akidah yang akhirnya dia pelajari selama ini. Sejauh ini dia belajar nggak paham. Selama ini saya belajar apa? Nah, ini bisa dialami banyak orang. Bisa dialami banyak para pelajar yang dia sebetulnya melupakan satu hal di dalam belajar. Yaitu apa?
dia sebetulnya perlu untuk punya pegangan dalam masalah hafalan, dan itu gak semua ilmu yang dipelajari harus dihafal. Sebagaimana misalkan kita belajar kitab tauhid, kita belajar misalkan akidah tuhawiyah, kita belajar ini. Itu bukan berarti kitab tauhid sesarah-sarahnya dihafal. Bukan berarti akidah tahawiyah terus semua penjelasan ulama kita hafal, tulisan mereka kita hafal, buku-buku tebal kita hafal, bukan seperti itu. Ya. Makanya beliau di sini mengisyaratkan yashulu hifdhuha, mudah untuk dihafal, artinya untuk jadi pegangan dia. Dan itu nggak perlu banyak-banyak yang dihafal. Makanya ada beberapa, biasanya para guru itu dia memberikan arahan kepada santri, mana-mana yang perlu untuk dihafal. Nggak semua ilmu yang dia pelajari itu dihafal. Sehingga nanti ketika dia lulus, ketika dia sudah selesai pendidikan, dia punya pegangan, oh saya itu dulu pernah belajar ini, dan saya masih hafal. Saya bisa mengajarkan kepada orang lain, saya bisa menyampaikannya, saya bisa menginformasikannya. Ya, di antara yang perlu dihafal adalah di antaranya adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Dan dia bekal seorang penuntut ilmu di antara hafal Al-Qur'an. Ya, walaupun itu tetap sesuai kemampuan, ya. Karena ada orang-orang yang memang Allah berikan kemampuan untuk hafal Al-Qur'an itu nggak banyak. Dan ada, dan bahkan di antara para dai, para ustadz-ustadz kita, itu hafalnya cuma sedikit. Tapi mereka bisa menyampaikan ayat ketika mereka butuh untuk menyampaikannya. Walaupun dia nggak hafal mungkin. Karena memang ternyata dia udah berusaha dan Allah kasih kemampuan sampai situ. Dia hafal Al-Qur'annya nggak bisa mungkin. Itu ada. Nah, itu di antara Al-Quran. Di antaranya juga adalah hadis-hadis Nabi SAW yang sangat populer atau mendasar. Itu apa yang perlu dihafal. Nggak semuanya dihafal. Ya, apalagi sampai menghafal syarahnya. Ya, kecuali memang orang-orang yang Allah kasih kelebihan di situ. Ya. Dan itu orang-orang yang Allah pilih, nggak semua orang. Ya. Nah, kita-kita seperti ini, hafal yang mudah bagi kita aja. Ya, contohnya, selain hadis, selain ayat Al-Quran, kemudian hadis, yang ketiga adalah masalah matan. Matan ke ilmu atau matan disiplin ilmu yang kita pelajari. Contoh, matan berupa nadom. Mungkin kita nggak mau menghafal matan berupa nater. Mungkin karena apa namanya prosanya yang mungkin agak sulit. Oke lah, kita pilih yang nadom. Maka dia jadi alternatif. Sehingga kita punya pegangan. Ketika kita belajar bidang ilmu tertentu, kita paham. Dan kita masih punya pegangan untuk menyampaikan lagi kepada orang lain. Ya. Sehingga kita ingat, oh di sana disampaikan di nadum tersebut perkataan ini. Udah kita terjemahkan sendiri, kita syarah sendiri. Nah seperti itu. Itu diantara apa yang menjadi pesan tersirat dari kata yashulu hifduha. Ya. Intinya menghafalkan materi-materi yang ringkas dan nanti selanjutnya kita pelajari kandungannya. Ya. Makanya teman-teman semua, ilmu itu dibangun di atas 3 hal. Ya, ilmu itu dibangun di atas 3 hal. Ya, sehingga pada seseorang, pada dirinya akan menjadi kuat keilmuan tersebut. Dan yang pertama adalah lafdun yuhfad. Lafdun yuhfadu. Ya, ilmu itu dibangun di atas 3 hal. Yang pertama adalah lafdun yuhfad. Ya, lafad yang dihafal. Yang kedua adalah maknan yufham. Setelah dia menghafal, dia paham maknanya. Dia paling tidak bisa mengerti terjemahnya. Kemudian syukur-syukur bisa mensyarah secara ringkas. Ya. Kemudian yang ketiga, dia harus memperhatikan muqtadan yu'mal bihi, kandungan yang harus diamalkan daripada ilmu tersebut. Ya. Apa yang dia ketahui daripada ilmu agama, dia berusaha untuk mengamalkannya. Ya. Sehingga ketika 3 hal ini dipegang oleh seorang pelajar, ilmunya akan semakin kuat. Ya, ilmunya akan semakin kuat. Makanya di dalam sejarah, ya seperti misalkan Ibnu Hazm, ya beliau menyampaikan bahwasanya beliau sangat-sangat tidak mengapa atau alias tidak pernah khawatir kalau kitab-kitab yang beliau tulis itu terbakar atau mungkin tenggelam di sungai atau mungkin misalkan hancur atau dicuri dan seterusnya. Kenapa? Karena beliau ilmu itu ada di dadanya. Ya, ilmunya sudah ada di dada. Maka dikatakan di dalam nggak tahu namanya pantun, nggak tahu namanya apa istilah yang populer, al ilmu fis sudur wala fis sutur. Ilmu itu ada di dada, bukan di lembaran saja. Ya. Bukan di lembaran saja. Ya. Bukan sekedar di HP, bukan sekedar di buku, bukan. Tapi ilmu itu ada di dada kita. Kita yakin dan kita pegang ilmu itu, kita pegang ya, dalam kehidupan kita, dan yang nantinya ilmu tersebut akan kita bawa sampai mati. Tapi kalau buku, kalau HP bisa hancur, ya bisa ya, dan seterusnya, buku juga bisa hilang, ya bisa rusak. Ya, tapi kalau ilmu yang ada di dada, dia akan mengikuti pemiliknya sampai kematiannya. Nah, ini isyarat atau pesan tersirat yang ada di kata yasulu hifduha, mudah untuk dihafal. Artinya mungkin di sini
An-Nadim menginginkan kita pelajarnya untuk menghafal ini sebagai pegangan kita dalam dalam masalah hal ini tentang iman dan tauhid. Nah, kemudian teman-teman semua, mudah-mudahan teman-teman masih kuat ya. Masya Allah 2 jam, nanti selesai jam 9. Ya. Nggak apa-apa, sambil santai, sambil ngemil, sambil makan ya. Ini forum santai ya, kelas formal. Karena dia mengatakan, imanuna bisitati arkani yubna fakun biha ala istiqoni. Ya. Kemudian billahi wal malaikil kutbir rusul wal yaumil akhiri wabil aqdari kul. Nah, ini dua bait. Bait keempat dan kelima. Bait keempat dikatakan imanuna, keimanan kita bisit tati arkan, ya, terhadap 6 rukun. Teman-teman ya, kita pakai warna apa ya? Warna merahnya. Imanuna, keimanan kita bisit tati arkan, terhadap 6 asas atau 6 rukun. Rukun itu apa ya? Mungkin bahasa kita tuh tiang ya. Jadi misalkan ada pendopo, itu kan dia punya 4 tiang paling enggak ya? 1, 2, 3, 4, ujung-ujung ya. Nah, itu namanya rukun, rukun pendopo itu. Yang andaikan rukun itu hilang, pendoponya nggak ada. Nah, maka iman itu ya terhadap 6 rukun, benar. Ya. Gimana teman maksudnya? Maksudnya yubna imanna bisit tati arkan. Ya. Jadi yubna ini kan fi'il majhul ya teman-teman ya. Fi'il majhul, fa'ilnya ya, naib fa'ilnya itu imanuna. Ya. Yubna imanuna. Jadi di satr kedua kan ada kata yubna. Ditarik lagi ke depan ke awal bait keempat. Yubna imanuna bisit tati arkan. Keimanan kita dibangun di atas 6 rukun. Ya, rukun iman yang 6 ya. Fakun biha ala istiqoni. Fakun biha ala istiqoni. Maknanya, maka yakinilah asas-asas tersebut. Bahasa sederhana fakun biha ala istiqoni. Terjemah sederhananya. Istiqon itu dari kata yakina ya. Kun, jadilah. Itu mungkin terjemah ringkasnya bagi kita gini. Fakun biha ala istiqoni. Maksudnya gini. Yakinilah keenam rukun itu. Ya, yakinilah keenam rukun tersebut. Dan yakin bukan sekedar hafal, yakin itu betul-betul dia yakin, dia percaya, dia menjadikan ini sebuah prinsip dan seterusnya. Dia membenarkan ya, tidak ragu ya, yakin, betul-betul yakin. Ya. Nah, apa aja itu rukun iman yang 6? Kata beliau di bait kelima, 6 asas tersebut adalah iman kepada Allah, billahi, ya, billah. Iman kepada Allah. Yang kedua, wal malaiki. Iman kepada malaikat. Kemudian yang ketiga, wal kutbi, billahi wal malaikil kutbi. Yang ketiga, iman kepada kitab. Ya. Ini kok agak error ininya, tombolnya. Balik-balik sendiri. Yang keempat, iman kepada para rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Nah, ini bacanya wal yaumil akhir. Yang keenam, iman kepada takdir kul. Maksudnya wabi kullil akdar. Ya, iman kepada seluruh takdir, baik takdir baik maupun takdir buruk. Ya, apakah takdir baik atau takdir yang buruk. Ya, walaupun semua takdir itu baik bagi Allah Azza wa Jalla, tapi bagi makhluk itu ada sisi khair dan syar. Ya, nah, itu kita imani, kita imani. Nah,
Di dalam bait keempat An-Nadim mengatakan, imanun nabi sittati arkan yubna. Keimanan kita dibangun di atas 6 rukun, ya. Dan itu Allah katakan di dalam banyak ayat, ya. Sebagaimana akhir-akhir surat Al-Baqarah, ya. Akhir-akhir surat Al-Baqarah, kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, ya. Amana rasul bima unzila ilaihi min rabbil mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Nah, di dalam ayat yang lain juga ada, ya, yang intinya rukun iman disampaikan di sana ada 6 rukun, ya. Kemudian nanti juga ada iman kepada takdir, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, ya. Man amana billah wal yaumil akhir dan yang lainnya. Ya, yang kewajiban kita harus meyakini rukun-rukun tersebut dan tidak boleh ragu. Maka di antara karakter orang beriman, summa lam yartabu. Mereka tidak ragu dalam hal tersebut, dalam rukun-rukun iman tersebut. Ya. Dan kemudian di bait ke-5 tadi, billah, ini rukun-rukun iman yang ke-6, ini juga apa namanya? Tadi udah kita bahas, ya. Ada 6. Dan juga diantaranya adalah hadis Jibril yang masyhur, hadis Arba'in, hadis kedua hadis Jibril yang menyebutkan tentang rukun iman, ya. Atau dari iman, al-imanu billah, al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, ya. Seperti itu, ya. Ini rukun iman. Jadi informasi di bait keempat dan kelima adalah tentang rukun iman yang nah. Kemudian kita mulai masuk ke pembahasan masing-masing daripada rukun iman. Billahi wal malaikil kutbir rusul wal yaumil akhiri wa bil aqdari kul. Anda mengatakan Allahu rabbun malikun wa khaliqu wa amirun kaunan wa syara'an raziqu. Ini. Allah adalah Rabb. Allah adalah Rabb yang maha memiliki. Yang maha memiliki alam semesta ini. Dari teman-teman ini kok tombolnya agak error deh. Allah, ya. Maka Allah ialah Rabb. Ialah Rabb, ya, yang memiliki alam semesta ini, ya, yang mencipta, ya. Malik, ya, yang maha menguasai alam semesta ini. Wa khaliq, yang maha mencipta seluruh alam semesta ini. Rabbun, Malik, Khaliq. Kemudian di satara kedua, Anda mengatakan wa amirun kaunan wa syar'an, ya. Dan dia yang maha memerintah. Ini teman-teman, ya. Amirun kaunan wa syar'an, yang dia maha memerintah baik perintah kauniyah maupun perintah syariah. Saya ulang. Wa amirun kaunan wa syar'an, dialah Allah yang maha memerintah. Dialah Allah, dia Tuhan semesta alam yang maha memerintah baik secara kauniyah ataupun syariah. Perintah kauniyah ataupun syariah. Nanti kita coba bahasnya insyaallah. Kemudian ditutup satar atau bait ke-6 dengan kata raziku. Dialah yang maha memberi rizki. Dialah yang maha memberi rizki. Ya. Nah, bait ke-6 ini teman-teman semua berbicara tentang
perbuatan Allah Azza wa Jalla. Atau kalau di dalam bahasa pelajar tauhid itu namanya tauhid rububiyah, ya. Dan ini termasuk keimanan kepada Allah, termasuk bentuk iman kepada Allah. Dia yakin dalam masalah tauhid rububiyah atau hal berkaitan dengan perbuatan Allah Azza wa Jalla. Ya, maknanya dia yakin bahwasanya Allah Esa di dalam perbuatannya, di dalam mencipta, di dalam memberi rezeki. Tadi sudah kita sampaikan di awal, ya. Di dalam menguasai alam semesta, di dalam kepemilikan alam semesta. Allah Esa tidak ada tandingan di dalam hal tersebut semuanya, perbuatannya. Kemudian fokus kepada kata amirun kaunan wa syar'an. Dia yang maha memerintah, baik perintah kauniyah atau perintah syariah. Perintah kauniyah itu adalah berkaitan dengan keputusan dan ketetapannya yang ada di alam semesta ini secara umum. Dan itu mungkin ada yang baik, ada yang zahirnya tidak baik. Contoh, perintah kauniyah, ya, Allah ciptakan iblis. Dan perintah kauniyah lain, Allah ciptakan maksiat. Ya, diawali dari diciptakannya iblis. Apalagi iblis ini kan apa namanya? Puncaknya kekufuran ada di iblis ini. Bahkan dia ra'sut tawagid, gembongnya tauhid. Ya, iblis. Yang dia bersumpah dengan nama Allah, dengan kemuliaan Allah. Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Demi izzahmu wahai Allah, wahai Tuhan. Aku akan sesatkan seluruh mereka manusia. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di dalam beribadah kepadamu. Ya. Iblis, zahirnya diciptakan oleh Allah. Zahirnya buruk. Karena nanti akan menyesatkan manusia, mengajak manusia kepada kesyirikan, kepada kebid'ahan, kepada maksiat. Banyak kerusakan terjadi di muka bumi, pertumpahan darah dan seterusnya. Itu ulah iblis. Proyeknya iblis, ya, proyek iblis dan bala tentaranya, dan juga bala tentaranya setan dari manusia juga ada, ya, bala setan dari jin, setan dari manusia, dan jin juga nggak semuanya setan. Setannya kan istilah buruk untuk makhluk, ya, ya, pembangkang, ya. Nah, zahirnya iblis diciptakan untuk keburukan, ya, zahirnya kan seperti itu, ya. Hanya saja teman-teman semua, di balik diciptakannya iblis hingga akhirnya menghasilkan kerusakan, maksiat, dosa yang begitu macam-macam bentuknya, ternyata ada hikmah yang agung. Ada di sana namanya dakwah tauhid. Ada namanya di sana pertaubatan dari dosa. Ada namanya di sana apa lagi? Kebaikan-kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Ya, andaikan semua manusia yang Allah ciptakan semuanya orang soleh, semuanya orang beriman, orang-orang baik semuanya, gak ada lagi dakwah tauhid, gak ada lagi kita ngaji nazam tauhid. Gampangnya seperti itulah. Karena apa? Semua orang beriman, semua orang mentauhidkan Allah. Ya. Namun ternyata dengan diciptakan iblis ada hikmah besar. Akhirnya ada kesyirikan. Dan ketika ada kesyirikan, ada dakwah tauhid. Akhirnya ada kemaksiatan. Dengan ada kemaksiatan, akhirnya ada orang tobat dari maksiat. Ya, seperti itu. Ini ibaratnya gini, orang sakit dikasih obat. Obat itu kan dohirnya kan orang nggak suka. Obat pahit segala macam. Apalagi misalkan minum obat yang jumlahnya rentengan banyak dan harus diminum. Tetapi oleh dokter, ya, itu harus diminum apa namanya? Oleh pasien harus diminum oleh obat tadi harus diminum oleh pasien tadi atas perintah dokternya kan, ya. Nah, perintah dokter yang dohirnya itu tidak disukai, ya, minum obat segala macam, ternyata di balik itu ada harapan untuk sembuh dengan sebab minum obat tadi. Nah, seperti itu. Itu gambaran mudahnya. Ya. Maka ketika Allah ciptakan iblis, bukan berarti Allah sia-sia. Allah nggak sia-sia ciptakan iblis. Sangat tidak sia-sia. Ada hikmah yang agung di balik penciptaan iblis. Yaitu maksudnya amrun kauni. Perintah kauninya. Ada perintah syariah, ya, itu berkaitan dengan perintah syariah. Ibadah, ya, atau yang semisalnya, misalkan ada namanya perintah untuk sholat, ya, dan perintah syariah semuanya Allah sukai.
Ada perintah kauniyah, ada yang Allah sukai, ada yang tidak sukai. Perintah kauniyah Allah sukai, misalkan turunnya hujan. Ini perintah kauniyah. Terbit matahari dari timur, tenggelam di barat. Ini perintah kauniyah. Dan Allah suka. Ya, dengan kehidupan alam semesta ini. Tetapi yang tidak Allah sukai, contohnya iblis tadi, ngajak kepada maksiat dan seterusnya. Adapun perintah syariah, ini semuanya Allah redho. Allah suka, misalkan seorang hamba sholat, mau puasa, segala macam. Ya, seperti itu. Nah ini. Jadi itu wa amirun kaunan wa syar'an. Kemudian di bait ketujuh. Hadza wa la ilaha illallah ma'buduna bil haqqi la siwahu. Nah, demikianlah la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Demikianlah bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Azza wa Jalla. Ma'buduna bil haqqi la siwahu. Teman-teman semua, di satar kedua bait ketujuh itu sebetulnya adalah makna kalimat la ilaha illallah yang ada di satar pertama bait tersebut. Ya. Jadi ma'buduna bil haqqi la siwahu. Dialah sesembahan kita yang hak. La siwahu, bukan selain dia. Bukan selain dia. Maksudnya sesembahan kita yang hak hanya Allah Azza wa Jalla. Nah, ini makna la ilaha illallah. Makanya banyak ulama, ana lupa, kalau nggak salah sampai 8. Kalau nggak salah sampai 8 makna la ilaha illallah. Dan itu ikhtilaf ya, perselisihan para ulama. Nah, ada dua yang dikuatkan benar maknanya, tepat maknanya, yaitu la ma'budu bihaqqin illallah. Itu salah satunya. Salah satu yang kuat adalah kalau nggak salah la, ya mana lupa, ini juga lupa. Pokoknya ada satu lagi mana. Ya, di antara mana yang kuat adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Ya, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Ya, makanya kalau kita terjemahkan ke bahasa kita jangan hanya mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, gampangnya gini teman-teman. Kalau kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, itu bertentangan dengan apa yang ada di alam semesta. Karena buktinya di alam semesta ini banyak makhluk yang dituhankan. Ya, banyak makhluk yang dituhankan. Ada yang menuhankan matahari, ada yang menuhankan malaikat, ada yang menuhankan menurut mereka keyakinan apa menurut keyakinan mereka dewa-dewa yang itu hakikatnya adalah jin-jin ya. Ada yang menuhankan apa saja selain Allah. Nah, kalau kita hanya terjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah, ini agak kurang ya. Maka kalau mau dilengkapi tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Sehingga ia akan membantah semua ketuhanan-ketuhanan yang palsu. Saya ulang. Jadi makna tidak ada Tuhan, kalau kita lengkapi, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, itu sekaligus untuk membantah segala bentuk penuhanan atau ketuhanan yang palsu. Menuhankan selain Allah semuanya palsu. Walaupun menurut mereka itu Tuhan. Tapi itu palsu semuanya. Batal semuanya penuhanan selain Allah. Nah ini maksudnya. Ya, maka kalau dalam versi Arabnya tadi la ma'buda bihaqqin. Nah, beliau mengatakan di sini tegas bil haqqi. Secara hak, dengan benar. Berarti sesembahan kita yang benar cuma satu. Kalau ada orang nyembah selain dia, berarti itu sesembahan yang batil, gitu maksudnya. Ya, ini makna kalimat tauhid la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Kemudian di bait ke-8 tadi gimana? Hadza wa la ilaha illallah ma'buduna bil haqqi la siwahu wa man li ghairihil ibadata saraf amaluhu yahbatu wasyirka taraf. Waman, siapa yang sorofa,
Jadi man sorofa ya, sorofanya itu untuk digandeng dengan kata man. Waman sorofa. Sorofa maknanya memalingkan. Siapa saja yang memalingkan. Di sini disukun karena doror atau syair ya, semuanya disukun. Siapa yang memalingkan al-ibadata. Ibadah sebagai objeknya, sebagai maf'ul bihnya. Siapa yang memalingkan ibadah li ghairihi. Untuk selain dia. Maksudnya selain Allah ya. Hi, lamir ha, itu maksudnya Allah Azza wa Jalla. Kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa saja yang memalingkan, mempersembahkan ibadah untuk selain Allah, apa akibatnya? Akibatnya ada di chapter kedua. Yang pertama, amaluhu yahbatu. Amaluhu yahbatu. Gugur amalannya. Gugur amalannya. Ya. Yang mana gugur amalannya ini tergantung jenis syirik yang dia lakukan. Dan riya termasuk syirik. Riya termasuk syirik. Ya. Memang dia syirik, tapi kategori yang syirik asghar. Nah, kalau nantinya itu adalah syirik asghar, maka gugur amalan yang terkait dengan perbuatan syirik tadi. Contohnya orang sholat, dia riya. Gugur amalan sholatnya. Walaupun kewajiban dia sudah tunaikan, secara kewajiban dia sudah berlepas dari kewajiban. Tapi kalau ternyata dia riya, batal amalan, atau batal pahala, hilang pahalanya. Maka kalau kita bicara ibadah teman-teman semua, itu nggak hanya masalah fikihnya saja. Ya, nggak bicara hanya masalah fikihnya saja. Ya, tetapi bicara masalah bagaimana amal tersebut agar diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau fikih berarti terkait tata cara. Ya, kalau masalah ikhlas dan tidak ikhlas itu berarti terkait gimana amal ini biar bisa diterima Tuhan. Ya. Nah ini akibat pertama adalah gugur amalannya. Dan kalau syiriknya syirik akbar, gugur amalan gugur seluruh amalnya yang pernah dia lakukan dalam hidupnya. Ya. Andai kan ada orang sekian puluh tahun sudah beramal macam-macam. Kemudian di ujung hayatnya dia melakukan kesyirikan. Naudzubillah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Kita nggak bisa menjamin diri kita, teman-teman semua. Kita hanya bisa meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Minta agar Allah menjaga kita, diberikan akhir yang baik. Terutama dalam masalah tauhid dan iman. Dalam masalah apa? Meninggal di atas tauhid. Ya. Maka kalau seorang melakukan syirik akbar, gugur seluruh amalan yang pernah dia lakukan dalam hidupnya. Dan itu telah Allah sampaikan kepada Nabi kita sallallahu la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik wahai Nabi, yang ditegur adalah Nabi SAW. Ya, maka pasti akan betul-betul gugur amalmu. La yahbatanna amalu. Ya. Berarti bagaimana dengan selain Husna? Kalau Nabi saja yang andaikan, Nabi Allah jaga dari kesyirikan. Masya Allah. Nabi Sayyid waladi Adam, pemimpin dan imam tauhid dan seterusnya. Maksudnya gini, andaikan Nabi bersyirik itu, andaikan Nabi yang dia adalah imam tauhid, imamnya imamul muttaqin, Sayyid waladi Adam, andaikan beliau berbuat syirik dan Allah jaga, Allah jadikan Nabi nggak pernah berbuat syirik dalam hidupnya. Andaikan beliau berbuat syirik, maka gugur amalan kebaikan-kebaikan yang pernah beliau lakukan. Allah katakan sendiri, lain asyrakta layah batonna amaluka. Nah, yang kedua akibatnya adalah, ini sebenarnya dikatakan akibat atau bukan ya. Intinya, ketika dia memalaikan ibadah kepada selain Allah, maka dia telah iqtarafa syirka. Ini maksudnya wasyirka iqtarafa. Ya. Iqtarafa itu maknanya berbuat. Dia telah melakukan apa? Kesyirikan. Kesyirikan. Dan syirik dalam makna khusus adalah menyerahkan ibadah untuk selain Allah Azza wa Jalla sebagaimana ya beliau sebutkan di satr awal bait ke-8. Ini makna khusus tentang kesyirikan ya. Memalingkan ibadah untuk selain Allah Azza wa Jalla. Sehingga walaupun ada orang dia yakin Allah yang mencipta dia yakin Allah esa dalam menghidupkan mematikan, kalau ternyata dia berbuat syirik maka gugur Islamnya. Makanya orang-orang kufar Quraisy walaupun dia yakin kepada adanya Allah, mereka yakin Allah yang mencipta, memberikan rezeki, namun mereka melakukan syirik. Mereka melakukan syirik dengan menjadikan berhala-berhala sebagai wasilah dalam berdoa kepada Allah dan seterusnya, ya. Maka mereka diperintahkan untuk diperangi oleh Nabi Shallallahu alaihi
wasallam. Nah, adapun kalau syirik secara umum ya maka menjadikan sesuatu yang menjadikan tandingan yang itu adalah sebetulnya adalah kekhususan bagi Allah Azza wa Jalla. Dan di zaman ini teman-teman semua, di zaman ini kesyirikan itu ternyata tidak hanya dalam masalah tauhid uluhiyah. Sekarang sudah merambah ke tauhid rububiyah. Kesyirikan, syirik dalam masalah rububiyah ini sudah banyak menjangkiti sebagian manusia. Ya. Hingga nanti ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya akan orang itu menjadi ateis, tidak percaya dengan adanya Tuhan. Ya. Dan itu nanti dibikin sama mereka yang mendakwakan kepada syirik tersebut, syirik rububiyah, itu dikemas dalam model yang beragam. Dikemas dalam apa namanya ya? Jadi orang itu nggak kerasa dibikin untuk akhirnya meyakini hal tersebut. Apakah itu berupa game-game yang dikonsumsi oleh lintas usia, anak-anak, orang dewasa? Apakah merupakan bacaan-bacaan, berupa komik segala macam, atau film-film yang mereka tonton, ya, yang arahnya nanti meyakini bahwasanya Tuhan itu nggak ada. Ini syirik yang fatal dalam rububiyah. Ini berarti lebih parah dari orang kufar Quraisy yang dipimpin Abu Jahal tadi, ya. Dan ini sudah menjadi musibah di hari ini, menjadi musibah di hari ini. Ya, banyak kaula-kaula muda, banyak manusia yang sudah mereka jatuh dalam masalah ini. Nggak kerasa syubah-syubah didapat oleh mereka dari bangku kuliah bahkan kadang ya dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Hingga akhirnya nanti ketika mereka sudah tidak percaya Tuhan, mereka tidak lagi beribadah. Ya, seperti itu. Kemudian teman-teman semua masuk bait ke-9. Asma'uhu husna sifatuhu ula fala tumathilan wala tu'atila. Ya. Nama-nama Allah seluruhnya adalah husna. Nama-nama Allah adalah husna. Husna ini ya, teman-teman ya. Asma'ul husna. Nama-nama Allah itu indah. Bahkan husna ini adalah kalau kita secara sigoh, secara bentuk kata di dalam bahasa Arab itu kan ada namanya isim tafdil. Isim tafdil. Ana lupa istilahnya dalam bahasa kita tuh ada kok kalau nggak salah ada namanya. Yang memiliki makna paling atau terbaik, apa namanya istilahnya, terganteng, tercantik itulah ini ya. Memiliki makna paling ya. Ya. Ini husna ini muannats dari kata ahsan. Ya. Berarti maknanya nama-nama Allah itu betul-betul paling indah atau terindah atau terbaik, paling baik, yang tidak ada lebih baik daripada nama-nama Allah Azza wa Jalla. Siapapun itu, ketika mereka memiliki nama, maka tidak ada yang tidak ada yang dapat mengalahkan nama Allah Azza wa Jalla dalam hal kebaikannya, kesempurnaan artinya, kesempurnaan kandungannya dan seterusnya. Ya. Sifatuhu ula, ya. Dan sifat-sifat Allah ini, sifat-sifat Allah ini maha tinggi, ya, begitu tinggi dan sempurna, ya, tidak ada kekurangan, tidak ada cacat, ya. Misalkan Allah disifati memiliki kehidupan, tadi saya kita sampaikan, Allah memiliki nama Al-Hayyu, di antara kandungan makna Al-Hayyu adalah Al-Haya, berarti Allah memiliki sifat kehidupan, dan kehidupan Allah ini betul-betul tinggi, jauh dari kekurangan, jauh dari cacat, betul-betul sempurna. Kehidupan yang tidak diawali dan kematian, kehidupan yang tidak ada akhirnya, kehidupan yang betul-betul tidak ada payah-payah di sana dan seterusnya. Nah, ini sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Fala tumathilan. Dan kalau kita sudah tahu bahwa nama Allah itu husna, sifatnya itu ula, maka apa? Kewajiban kita apa? Fala tumathilan wala tu'attilan. Ya. Ini ya, yang anak garis biru. Fala tumathilan wala tu'attilan. Jangan sesekali kamu menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu makna fala tumathilan. Ya. Wala tu'attila, dan jangan kamu sesekali mengingkari atau menolak nama-nama Allah dan sifat-sifat. Ada tidak teman-teman manusia yang seperti ini? Ada. Manusia yang mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Manusia yang mereka menolak di antara nama-nama sifat Allah. Makanya Allah katakan, ya,
Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan dia sesuatu apapun. Wa huwas samiul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Di dalam ayat ini teman-teman semua, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, itu paling tidak di sana ada 4 larangan. Ada kandungan terkait 4 larangan di dalam kita mengimani nama dan sifat Allah. Saya ulang. Di dalam ayat tadi, atau ketika kita berbicara tentang iman kepada nama dan sifat Allah, paling tidak ada 4 larangan. Ya. Yang pertama namanya tamtsil. Yang pertama namanya tamtsil. Ya. Tamtsil ini adalah menyerupakan Allah dengan makhluk. Seperti misalkan seorang ketika dia tahu bahwasanya Allah punya tangan, kemudian dia serupakan tangannya Allah dengan makhluk. Ya. Apa namanya? Kita saja, kita punya tangan. Tapi nggak ada di antara kita yang mau diserupakan tangannya dengan tangan kirdun, tangan monyet. Ya, mohon maaf ya. Kita juga punya kaki, tapi nggak ada yang mau kaki kita diserupakan dengan kaki gajah. Nggak ada yang mau. Maka ketika orang tahu, ketika seorang hamba sudah tahu bahwasanya Allah punya tangan, cukup imani saja. Kita yakin Allah punya tangan, selesai. Nggak usah diserupakan dengan makhluk. Itu yang pertama. Ya, tamthil, larangan pertama. Larangan kedua adalah takyif. Ya, takyif. Takyif itu adalah bahasanya membagaimanakan, dan dari kata kaifa ya, kaifa itu bagaimana. Berarti atau dengan kata lain mengimajinasikan. Ya, mengimajinasikan. Misalkan tadi dia tahu bahwasanya Allah punya tangan. Kemudian ada ayat mengatakan wassamawatu matwiyatun biyaminih. Pada hari kiamat nanti langit-langit yang ada ini di atas ini, yang langit dunia, langit ke atasnya dan seterusnya, seluruhnya akan digulung dengan tangan kanannya. Nah, ketika seorang hamba tahu Allah punya tangan, kemudian akhirnya dia membayangkan, ini nggak boleh. Dia mengimajinasikan bentuk tangan Allah kayak gini, kayak ini nggak boleh. Itu juga haram. Ya, kita cukup imani nanti pasti langit bakal digulung dengan tangan kanannya, selesai. Nggak usah terus berkelanjutan imajinasi, bayangin seperti itu, nggak boleh. Apalagi sampai akhir menyerupakan. Kita bayangin tangan Allah bentuknya seperti itu. Itu yang kita bayangin tangan ente gitu kan. Bahasanya kan gitu. Yang kita bayangin tangan kita. Maka tidak seperti itu. Itu larangan kedua. Larangan yang ketiga, ya, jadi larangan yang tamtsil sama takyif itu terkandung di dalam ayat laisa kamitslihi syai'un. Nah, kemudian di bagian wa huwas samiul basir itu memiliki kandungan tentang larangan 2 hal yang lain, yaitu namanya tahrif. Tahrif. Tahrif itu menyelewengkan maknanya, ya, merubah maknanya dari yang seharusnya. Orang yakin, misalkan ada orang yakin Allah, misal orang tahu Allah punya tangan. Kemudian ternyata dia maknai tangan tersebut dengan kekuatan. Bukan tangan ini betul-betul tangan. Dan ini ada keyakinan seperti ini. Mereka meyakini bahwasanya yadullah, tangannya Allah, itu maknanya adalah kekuatannya, al-quwwah. Ini keliru. Bagaimana kok dia terjemahkan al-quwwah, sedangkan orang Yahudi saja mengatakan waqalatil yahud, Allah katakan di dalam ayat, berkata orang-orang Yahudi waqalatil yahudu yadullah maghlulah. Berkata orang Yahudi, tangan Allah terbelenggu. Ya. Gullat aidihim wa lu'inu bima qalu. Bahkan justru tangan mereka yang terbelenggu dan mereka dilaknat dengan sebab perkataan mereka. Bal yadahu mabsutatan. Bahkan 2 tangan Allah terbentang. Maksudnya Allah nggak pelit. Allah kasih anugerah kepada makhluknya. Ya, seperti itu. Allah sendiri mengatakan Allah punya tangan. Kenapa kok akhirnya kita mengatakan itu maknanya kekuatan? Ini nggak boleh. Ya, ini sangat-sangat menyelisih zahirnya ayat. Allah sendiri mengatakan Allah punya tangan. Ternyata kita selewengkan maknanya dengan makna apa namanya? Dengan makna apa namanya tadi kekuatan. Ini nggak boleh. Nah, yang keempat, larangan terakhir adalah yaitu taktil. Taktil itu adalah mengingkari, menolak. Masih dalam contoh yang sama, dikatakan Allah punya tangan, ternyata ada orang tidak terima kalau Allah tidak punya tangan. Akhirnya ketika dia nggak bisa menyerupakan, dia nggak bisa membayangkan, dia nggak bisa menyelewengkan maknanya, dia tolak tentang sifat Allah punya tangan. Nah, seperti ini juga dilarang. Maka
Empat hal yang dilarang dalam keimanan kita kepada nama dan sifat Allah adalah tadi, tamtsil, takyif, ta'til, dan tahrif. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman semua, ketika berbicara tentang iman kepada Allah, maka ada paling tidak ada empat hal, ya. Iman bahwasanya Allah itu ada, iman bahwasanya Allah esa dalam rububiyah, iman bahwasanya Allah esa dalam uluhiyah, iman bahwasanya Allah esa dalam nama dan sifatnya. Nah, sampai sini teman-teman semua pembahasan kita pada pagi hari ini, dan sepertinya kita hanya bisa sampai di bagian ini dulu ya, tentang keimanan kepada Allah, dan insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya, mungkin 2 atau 3 kali lagi, 1 atau 2 kali lagi berbicara tentang keimanan kepada malaikat dan yang lainnya. Nah, tidak sampai genap jam 9 ya teman-teman ya, karena ada kepentingan yang lain. Mohon maaf, saya ada kepentingan yang lain. Kemudian nanti insya Allah kita lanjutkan di pertanyaan yang datang. Nah, mudah-mudahan bermanfaat, dan akhirnya apa yang benar datang dari Allah Azza wa Jalla, apa yang salah datang dari diri saya dan syaitan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kita tutup pertemuan pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakallah khairan. Barakallahu fikum.